Perkenalkan, nama saya Anita Mendrova dari kelas 1B Rekam Medis. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tutorial uji chi-square. Sebelum kita masuk ke dalam uji chi-square, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari chi-square. Uji square atau dikenal dengan uji chi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau mewujudkan keberadaan hubungan antara variabel yang diteliti. Di sini ada salah satu contoh kasus, yakni peneliti yang mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas. Untuk mengukur variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare, maka dilakukan pembagian kuesioner atau angket kepada 30 responden atau orang tua balita yang berkunjung di puskesmas. Di sini pun ada tercantum data 30 yang dimana sesuai dengan kuesioner responden atau orang tua balita yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita beralih ke aplikasi SPSS yang dimana kita klik variable view, lalu di situ tercantum kotak nama yang dimana kita isi dengan kata akhir sesuai dengan data yang telah kita lihat tadi. Kemudian tipnya numerik W8 dengan desimal 0 dan label sumber air minum dengan followers. Klik yang titik 3, follow yang pertama dengan label terlindungi. Klik add. Lalu follow yang kedua dengan label tidak terlindungi. Lalu klik add. Lalu OK. Lalu kita isikan nama yang kedua sesuai dengan data tadi, yaitu kejadian. Dengan numerik W8 desimal 0 dengan label kejadian diare. Dengan follow, klik titik 3, follow yang pertama angka 1 dengan label tidak diare. Klik add. Kemudian follow yang kedua dengan label diare. Klik add, lalu OK. Karena data semuanya telah terisi, maka kita akan beralih ke data view. Di data view ini telah tercantum label air dan kejadian, maka kita akan ke sumber data pertama yang dimana sumber air minum kita blok semua sampai responden 30. Lalu kita copy, baru kita alihkan ke SPSS dengan menggunakan Ctrl V. Sama halnya dengan kejadian, kita beralihkan ke dokumen yang pertama tadi atau ke awal. Kita blok semua kejadian diare sampai responden 30. Klik copy, lalu dialihkan ke SPSS dengan Ctrl V. Langkah selanjutnya dari SPSS tersebut yaitu klik Analyze, klik, lalu pilih Describe Status, lalu pilih yang Cross Tabs. Klik, maka muncul kotak dialog yang bernama Cross Tabs. Lalu masukkan variabel sumber air minum ke kotak rows, kemudian juga masukkan variabel kejadian diare ke kotak columns. Lalu klik status, lalu klik atau centang chi-square, lalu klik continue, lalu OK. Tunggu sebentar, maka akan muncul output SPSS yang akan kita tafsirkan. Di output yang pertama ini berdasarkan data terdapat 30 data yang semuanya diproses. Dan juga di output yang kedua ini terlihat tabel tabulasi yang memuat informasi antara variabel air minum
dengan variabel kejadian diare. Dengan total semuanya ada 30. Kemudian output yang ketiga ini tafsiran dari hasil uji Chi-square tersebut. Demikianlah tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.